Abi sih. Abi Quraisy tuh orang paling rendah hati, manusia paling rendah hati yang dan gue belajar banyak banget dari Abi. Dia tuh orang yang bukan hanya belajar Al-Quran tapi hidup bersama Al-Quran. Wow. Dari umur 13 tahun udah merantau jauh, ninggalin ibu bapaknya untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar University di Kairo. Universitas paling bergengsi, paling kredibel untuk orang mengkaji Al-Quran. Abi melakukan itu dari umur 13 tahun. Jadi udah lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Gak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga. Yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Gak pernah tuh menghakimi orang. Dan selalu bilang, kalau mengatasnamakan dirinya ya, gak pernah saya atau aku. Tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis. Gak pernah mengakukan diri. Karena percaya dan merasa ilmu yang didapat itu tuh bukan hanya karena kemampuannya dia sendiri, tapi karena peran begitu banyak orang. Guru-gurunya, orang tuanya. So it's never just him gitu. Wow. Jadi gak pernah bilang saya, aku, itu gak pernah. Wow. Selalu kami, selalu pihak ketiga penulis. Wow. Waktu Abi ulang tahun ke-70, kita menulisin biografi. Itu ngebujukinnya hampir setahun kali. Gak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang gak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Gak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu gak mau gitu. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi gak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, gak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Wow. Jadi gue belajar banyak banget dari Abi. Setiap kali ada sesuatu yang dia gak tahu, dia selalu nanya. Nanya ke gue soal hukum, nanya. Jadi iya nanya. Kalau mau lagi nulis sesuatu nanya. Setiap pagi sepanjang ingatan memoriku ya, dari mulai aku bisa ingat, dari mulai aku kecil sampai sekarang, ritual paginya tuh gak pernah berubah. Bangun pagi, sholat subuh, duduk di meja kerjanya, ada teh Lipton di samping kanannya yang diseduhnya sendiri, pakai sarung dan selalu either nulis, either baca, either ngetik. Penulis paling produktif saat ini, bukunya udah puluhan. Belum selesai satu buku udah punya ide baru untuk nulis buku yang lain. Sampai penerbitnya tuh bilang, Abi tunggu dulu dong, ini buku yang ini belum dicetak nih. Wow. Jadi selalu nulis, selalu baca, selalu mau tahu apa kata orang, selalu mau dengerin orang. Dan hari-hari ini situasi di mana ada begitu banyak orang mengaku ahli, kan ada bukunya tuh Death of Expertise. Lu baru tahu satu buku aja masih nyontek-nyontek belakangnya lu udah ngaku ahli gitu. Koar-koar deh di media sosial merasa ahli segala hal. Di tengah begitu banyak orang yang sekarang begitu mengklaim kebenaran. Ya. Abi itu contoh buat gue yang luar biasa. Karena dia tahu banyak sekali hal, tapi gak pernah mengkerdilkan orang lain. Tahu kan? Dan itu tuh jadi panutanku tuh itu. Panutanku tuh Abi Quraisy, panjang umur, sehat selalu ya Allah. Aku tuh selalu aku tuh selalu deg-degan banget setiap kali bicara Abi, karena aku ngelihat Abi makin tua, 80. Dan makin, aku inget tuh aku kemarin ngobrol, kayaknya nggak akan pernah siap deh. Kita nggak pernah siap melihat orang tua kita tua ya. Aku tuh tinggal di rumahku tuh bener-bener di belakang rumah Abi. Jadi aku tuh setiap hari jalan kaki gitu ke rumah Abi. Setiap hari ketemu. Tapi setiap hari terus ngelihat, kok kayaknya Abi makin tua dan aku makin deg-degan. Ya Allah, aku takut banget Abi meninggal. That's my biggest fear kalau Abi meninggal gimana? Ya itu, terus-menerus yang sampai sekarang aku lakukan tuh belajar tawakal. Belajar artinya betul.
Tawakal itu kata Abi itu dari kata wakilu dan yakilu, mewakilkan, diwakilkan. Jadi kalau kita tawakal itu kita menyerahkan urusan kita, minta diwakilkan kepada Tuhan. Tapi kata Abi bedanya kalau minta perwakilan manusia sama perwakilan Tuhan. Perwakilan manusia tuh kita biasanya ya udah terserah lu deh wakilnya, lu melakukan apapun gitu. Udah gua wakilin, you do what you have to do gitu. Tapi kalau kita minta urusan kita diwakili oleh Tuhan, it doesn't work. Terserah Tuhan, maksudnya we have to put the effort juga. Harus ada effortnya, and then to some extent kita serahkan ke Tuhan biar Tuhan yang mewakili urusan-urusan kita. Jadi that's what I'm trying to do gitu maksudnya. Tapi kalau untuk bisa sampai ada di tahap itu harus bisa berdamai dulu dengan Tuhan kan. Pernah gak sih Mbak Nana kayak marah sama Tuhan dan bagaimana akhirnya, kalau misalnya pernah, bagaimana akhirnya bisa berdamai dengan Tuhan? Abi selalu ngulang-ngulang ini dari dulu. Sebetulnya dan Abi juga bilang kita tuh seringkali berprasangka buruk pada Tuhan. Dan itu dosa pertama manusia. Katanya dosa pertama Adam tuh sehingga kemudian akhirnya ia turun ke bumi. Itu karena dia berprasangka buruk pada Tuhan. Padahal Tuhan itu maha baik, maha mencintai umatnya. Dan selalu mau menerima cinta umatnya. Jadi prasangka baik sama Tuhan gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang rasanya nggak sesuai keinginan kita, kalau kita suudzon nih berprasangka buruk sama Tuhan, kita selalu merasa memang ini karena kita berdosa, kita dihukum. Karena mungkin kebanyakan nonton film sinetron-sinetron yang azab dalam kubur itu loh, tahu kan? Gue suka prihatin banget tuh, karena di situ tuh digambarkan Tuhan tuh jahat banget. Kalau manusia berdosa, kubur lu akan diobrak-abrik, akan tahu kan, akan ada petir, akan terbuat gitu ya kan. Bangun lagi. Jadi ini pola pikir kita tuh seolah-olah Tuhan tuh jahat. Padahal Tuhan tuh rahmat, penuh kasih. Jadi apapun yang terjadi pada kita, kalau kita berprasangka baik sama Tuhan, yang tadi urusan-urusan kita serahkan pada Tuhan. Abi juga pernah bilang tuh kalau kita ingin kembali ke Tuhan, itu diibaratkan kita berjalan. Ketika kita berjalan pada Tuhan, Tuhan akan berlari menghampiri kita. Jadi seberapapun usaha kita dekat pada Tuhan, Tuhan akan melebihi itu untuk dekat ke kita. Kita baru melangkah, Tuhan seneng banget lihat ada orang mau dekat ke dia, dia lari nyambut kita. Itu tuh analogi-analogi yang selalu diberikan ke Abi, diberikan Abi ke aku gitu. Yang lebih gampang diomongin ya guys, I know. Tetapi pemahaman itu tuh bikin jadi apa ya, merasa secure gitu, tahu kan? Kan salah satu hal yang kerap kali bikin kita deg-degan kan kita kayak nggak secure ya, takut, khawatir gitu. Jadi kalau ada perasaan secure, tahu kalau ya yang ngebelain kita yang di atas gitu ya. Itu tuh it makes a whole lot of difference sih. Setiap kali kita berada di persimpangan mau ngambil keputusan, mengambil langkah, ngambil apapun itu gitu ya. Kalau kita percaya gitu ya, bahwa ketika kita jatuh sedikit yang akan ngangkat kita yang di atas, itu it makes a whole lot of difference.